akan merenungkan, mestinya hari bulan Februari kita akan membahas kitab Filipi, dan hari ini kita membahas Filipi pasal yang ketiga, dan memang mestinya berurutan, tetapi karena ada pembicara tamu dan sempat terhenti, dan kita masuk pembahasan dalam kitab Filipi. Kenapa kita sebetulnya membahas kitab Filipi ini? Karena menurut saya kitab Filipi ini salah satu kitab yang paling positif. Yang dikatakan bersukacitalah, sekali lagi katakan bersukacitalah. Ada ayat-ayat yang semuanya positif, apa saja yang baik, apa yang benar, mulia, sedap didengar, itu pikirkanlah semuanya, itu katanya Rasul Paulus di kitab Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, kitab Filipi lagi, saudara. Dan kita sudah belajar kalau Tuhan telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, Dia yang akan meneruskannya. Nah, itu kitab Filipi semuanya. Jadi menurut saya kitab Filipi adalah kitab yang very positif ya dari tulisannya. Nah, walaupun positif saudara ya, kita harus tahu bahwa kitab Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus di penjara, saudara. Kitab Filipi di penjara, saudara. Tetapi caranya dia menulis luar biasa sekali. Saya percaya atmosfer positif itu perlu kita alami sebelum kita mendapatkan berkat Tuhan, saudara. Mazmur 37 ayat yang keempat mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, bukan dikatakan bergembiralah karena berkat Tuhan, tapi bergembiralah karena Tuhan. Nah, itu beda, saudara. Bergembira karena berkat Tuhan, ya itu karena kalau kita diberkati baru bergembira. Tapi kita bergembira karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Nah, pada saat bergembira itu menghadirkan banyak hal yang luar biasa. Di dalam Alkitab ada seorang perempuan yang bernama Hana. Dia punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya dia itu tidak punya anak. Zaman dulu tidak punya anak itu menjadi sesuatu kehidupan yang seakan-akan orang melihat itu kutukan, saudara. Zaman dulu, saudara. Tidak zaman sekarang. Saudara. Sekarang orang kadang-kadang memilih tidak punya anak, saudara. Nah, karena tidak punya anak, suami Hana ini bernama Elkana, dia ambil istri lagi, namanya Penina. Dan Hana sangat sekali hidupnya dalam kepahitan. Karena apa? Penina ini punya anak banyak dan dia tidak punya anak. Dia hidup tertekan, stres, mukanya murung terus, pergi ke rumah Tuhan, terus di rumah Tuhan disalah mengerti sama pendetanya lagi, namanya Imam Eli, dikira mabuk, dikira perempuan yang tidak benar, tambah stres lagi, sampai nggak mau makan dan lain sebagainya. Tapi setelah dia mendapatkan satu firman dan dia merasa bahwa Tuhan mendengar doanya, maka dia mulai tidak stres. Dia mulai mukanya yang tadinya cemberut mulai jadi cerah. Saudara bisa baca di 1 Samuel pasal yang pertama itu ceritanya, bahkan dia mau makan, ya nggak ngambek lagi. Nah, pada waktu dia merubah sikapnya itu, saudara, disitulah Tuhan mengingat dia dan memberikan seorang anak. Jadi apa yang bisa kita rubah duluan. Apa yang tidak bisa kita lakukan biar Tuhan yang melakukannya. Yaitu apa, saudara? Yang bisa kita rubah apa, saudara? Yaitu attitude kita, saudara. Kita ada satu pepatah yang mengatakan you cannot have a positive life with a negative attitude. Kita tidak bisa menghasilkan kehidupan yang positif dengan sikap yang negatif. Dan bukannya Tuhan tidak mau memberkati kita, seakan-akan Tuhan itu hold back His blessing, menahan berkat sampai kita itu memiliki sikap yang positif. Seperti seorang ibu kalau ada anak mau minta coklat atau apa itu, wow, cranky. Biasanya mamanya, ayo minta yang baik, tangan yang manis. Aku minta coklatnya, enggak, itu enggak manis. Ma, aku minta coklat. Nah, pada waktu dia bisa minta dengan attitude yang baik, yang positif, lebih positif, baru dikasih coklatnya itu. Yaitu sama dengan sepertinya sama dengan Tuhan. Sikap kita itu menentukan juga blessing
daripada Tuhan yang kita terima itu. Ya, jadi itu mari kita lihat Filipi pasal yang ketiga. Karena tidak banyak ayatnya, mari kita baca 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Satu ayat yang terkenal sebetulnya, tetapi mari kita menghayati dan mendalami ayat ini. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Saudara, dan ini sebetulnya saudara ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara pada saat kakinya itu dibelenggu, saudara. Lo mau lari kemana, saudara? Melupakan di belakang itu maksudnya apa, saudara? Nah, tetapi kita bisa belajar walaupun fisiknya itu terbelenggu, tapi jiwanya tidak terbelenggu, rohnya tidak terbelenggu. Dia masih bisa memikirkan mau lari kepada tujuan yang lain, jiwanya merdeka sekali. Masalahnya banyak orang yang tubuhnya merdeka tetapi jiwanya terbelenggu sehingga tidak punya visi, tidak punya keinginan dan lain sebagainya, dan akhirnya tidak ada kemajuan secara rohani. Saudara, kalau kita tidak bisa melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri dan berlari-lari kepada tujuan, kerohanian kita juga tidak akan lari kemana-mana, saudara. Kita tidak akan maju, saudara. Padahal Rasul Paulus itu mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu itu nyata kepada semua orang, saudara. Saudara, pertanyaan pada diri kita sendiri, apakah kemajuan rohani kita akhir-akhir ini sudah signifikan, sudah kelihatan, saudara? Apakah dalam 1 bulan terakhir ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, saudara? Lebih sabar? Apakah dalam 1 tahun terakhir ini kehidupan doa kita itu lebih kuat? Nah itu, saudara, itu menentukan, saudara. Saudara, kadang-kadang tanpa kita sadari itu kita tidak memperhatikan hal ini, sehingga pada waktu masalah datang, saudara, akhirnya kita pikir kita kuat, tetapi akhirnya kita tidak kuat karena kita melalaikan pertumbuhan rohani yang seharusnya kita perhatikan itu, saudara. Itu ya, saudara. Kita terbuai, kita terlena dalam keadaan yang sebenarnya oke-oke, tidak ada apa-apa, tapi hati-hati kalau kita anggap dengan kata tidak ada apa-apa itu, kita perlu hati-hati, nggak apa-apa kok, saudara. Tapi pada waktu apa-apa terjadi, akhirnya terjadi apa-apa, saudara. Kita kadang-kadang seperti kata dalam kettle, jadi ini cerita yang sudah kita tahu semuanya, frog in the kettle. Kalau kata itu ditaruh di air yang panas, dia langsung lompat. Sensor di kulitnya itu dia tahu bahwa dia bahayanya dan dia akan lompat langsung. Tapi kalau kata itu ditaruh di air yang biasa, kemudian dihangatin perlahan-lahan, dia tidak rasa apa-apa. Makin lama makin panas, tapi dia merasa kehangatan itu, dia merasa mulai kulitnya, syaraf-syarafnya menyesuaikan, mulai dengan lingkungan di mana dia ada. Akhirnya tambah lama tambah panas juga, dia akhirnya panas itu melumpuhkan syaraf-syarafnya, dan pada waktu dia tahu bahwa ini panas yang membahayakan dia sudah terlambat karena dia sudah tidak bisa lompat lagi, karena itu melumpuhkan syaraf-syaraf yang ada di tubuhnya, dan akhirnya jadilah suike. Wah, itu saudara, jadi itu. Nah, kita hati-hati terhadap suasana-suasana itu. Di satu pihak, saudara, masalah pandemi itu menyusahkan banyak orang, tetapi di lain pihak masa pandemi itu kadang-kadang membuat kita itu lebih santai, lebih banyak di rumah, saudara. Online, lihat kebaktian online. Saya tidak menentang kebaktian online, tetapi kalau sudah diizinkan onsite, lebih baik onsite. Karena apa? Karena kalau umat Tuhan itu berkumpul itu ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu
bertahta di atas pujian umatnya itu ada. Pada waktu ada kita berkumpul bersama-sama, itu ada kekuatan, ada enggak tahu, ada satu electricity yang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita menyembah Tuhan bersama-sama, rasanya itu kita pun dikuatkan. Ya, dan itu. Dan kadang-kadang kebaktian online yang jadi masalah, kebaktian online kadang-kadang sikap kita itu tidak yang menentukan kita dapat berkat atau tidak. Kadang-kadang kebaktian kita santai, belum mandi, belum gosok gigi, terus kemudian lihat kebaktian online sambil nyemil keripik itu apa. Ada yang begitu, saudara? Ada yang begitu? Enggak ada. Saudara sekarang sudah kumpul di rumah Tuhan semuanya. Nah, kadang-kadang tanpa it's okay, saudara. Saudara tetap mendengarkan firman Tuhan, tetapi tanpa terasa sesuatu yang esensial itu mulai luntur semangat kita, antusias kita dalam memuji Tuhan. Kan hanya cuma lihat di TV aja, itu tanpa terasa it kills our spirituality. Itu bisa membunuh kerohanian kita. Dan pada waktu semuanya sudah turun semuanya, masalah datang, dan disitulah kita mengalami satu goncangan yang luar biasa. Itulah sebabnya pada hari ini kita melihat Filipi pasal yang ketiga, dan kita mau maju di dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh di dalam iman. Kita mau lebih kuat lagi kehidupan doa kita, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Yang penting kita bertambah kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, ada 3 kata yang harus kita perhatikan di Filipi pasal yang ketiga ini, yaitu pertama kata melupakan. Yang kedua kata mengarahkan, dan yang ketiga adalah kata berlari-lari. Dan kalau kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka pertumbuhan rohani kita itu maju, saudara. Apakah hari-hari ini pertumbuhan rohani saudara itu, kemajuannya itu bisa dirasakan oleh orang-orang di dekat saudara? Apakah you become a better parents? Apakah anak-anak saudara merasakan bahwa engkau adalah orang tua yang hebat, yang luar biasa, sabar terhadap mereka, mendidik mereka dengan hikmat? Apakah istri saudara merasakan bahwa saudara menjadi suami yang bertanggung jawab, yang fight untuk keluarga, dan istri saudara merasa bersyukur memiliki suami yang maju, tambah dekat dengan Tuhan, saudara? Apakah juga sebaliknya juga suami saudara itu merasa bersyukur ditopang oleh istri yang takut akan Tuhan? Nah itu, saudara. Apakah kerohanian kita itu ada kemajuannya? Kalau kita tidak perhatikan, ya kita nggak bisa maju. Dan mari kita lakukan hal ini sehingga kerohanian kita itu maju. Yang pertama kata melupakan, saudara. Apa yang perlu kita melupakan? Nah, yang kita perlu lupakan. Yang perlu kita lupakan pertama adalah kegagalan kita. Seorang pembasket yang luar biasa namanya Michael Jordan, saudara, dia mengatakan I can accept failure, bisa terima kegagalan itu, tapi yang dia tidak terima kalau orang itu tidak mencoba lagi, saudara. Tidak ada orang sukses yang tidak gagal, itu tidak ada. Semua orang sukses pernah gagal, tapi yang penting kita tidak tinggal dalam kegagalan itu. Tidak tinggal dalam kegagalan itu. Mari kita fight. Orang gagal cinta ya ada, saudara. Gagal cinta, saudara. Ada orang yang gagal cinta terus kemudian tidak mau pacaran lagi, saudara. Itu ada, saudara. Dikira semua laki-laki jahat, enggak, saudara. Semua laki-laki itu tidak jahat, saudara. Dan kalau sudah gitu nggak bisa maju kan, saudara. Nggak bisa maju. Betul nggak, saudara? Ada anak muda yang mengatakan ya ini ya salah, saudara. Gagal cinta ya saudara, putus ya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah antri. Oh salah itu, saudara. Itu yang baru itu jangan antri, ya satu aja dulu. Ya berdoa itu untuk satu aja jodohnya itu. Tapi everybody fail, betul nggak, saudara? Semua gagal. Ibu-ibu yang belajar masak, ya kan, saudara? Sebelum bisa menghadirkan masakan yang enak, saudara, apa, saudara? Ya gagal.
kuenya nggak bisa ngembang. Ya, yang kasihan biasanya suami-suami dibuat ujian percobaan itu. Yang rotinya yang nggak bisa ngembang jadi bantat itu, yang makan siapa? Ya suaminya. Yang tapi kalau sudah enak dikirimkan ke lain-lain gitu kan. Semua gagal. Jangan pikir bahwa saya hari ini masih belajar berkhotbah. Ya saya gagal, saya pernah gagal dalam berkhotbah dan saya pernah diundang untuk khotbah di rumah sakit Mardi Santosa dulu di jalan apa itu. Saya datang dan susternya mengatakan, Pak Andreas hari ini khotbah yang menghibur ya. Iya, saya sudah siapkan. Kenapa? Karena khotbah Bapak dimasukkan ke kamar-kamar untuk menghibur pasien. Waduh, langsung saya tegang. Saya dikasih 30 menit khotbah, saudara. Poin pertama 10 menit, ke poin kedua 10 menit, poin ketiga 10 menit. Ternyata saya nggak bisa. Poin pertama cuma 5 menit, poin kedua 5 menit, poin ketiga 5 menit, dan I don't know what to say. Aku nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Hari itu saya mengaminkan, pokoknya cepet-cepet amin, dan kemudian aduh, Tuhan aku mungkin nggak bakat untuk khotbah. Saya sudah tidak mau, tapi ya belajar lagi dalam berkhotbah, belajar lagi dalam berkhotbah. Amin, saudara. Untung saya punya mentor Pak Yeremia yang melatih saya khotbah. Khotbah itu nggak boleh monoton, Andreas, itu harus ada naik turunnya itu. Lihat itu CNN, itu bukan membacakan berita, itu menyanyikan berita. Apalagi menyanyikan berita itu ada naik turunnya. Dulu saya mungkin khotbahnya monoton, ya saya belajar, gagal lagi. Tapi oh ya, saya diminta untuk khotbah di radio, saudara. Ya, kalau mau khotbahnya para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Andreas Raharjo, gembala dari Gereja Masa Depan Cerah, akan menemani saudara, langsung dimatikan, betul nggak? Bosan, saudara. Oh gitu tuh, harus ada intonasinya. Selamat pagi para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Andreas Raharjo akan menemani saudara dalam renungan pada saat ini. Saya percaya barang siapa lapar dan haus akan firman Tuhan, dia yang akan dipuaskan. Gitu. Sekarang bisa ada naik turun. Dulu nggak bisa, saudara. Tapi belajar lagi, gagal lagi, belajar lagi. Ya, setiap ada hal yang kecil dikasih tanggung jawab untuk hal yang lebih besar lagi. SCTV undang untuk khotbah di TV. Andreas, di sini ada 3 kamera, pokoknya kamera yang atasnya lampunya nyala itu yang lagi on. Jadi perhatikan, para pendengar saya yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Andreas Raharjo akan menemani saudara dalam renungan. Izin saya salah, gitu, keliru lagi, cut, gitu lagi. Ya, namanya masih belajar, saudara, dan di situ belajar lagi. Tidak ada orang sukses yang tidak gagal, saudara. Jangan takut gagal, karena itu adalah vitamin untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Amin, saudara. Amin. Coba interview lah orang-orang yang sukses hari ini. Dia pernah gagal dalam 1-2 hal, ya. Yang kedua, apa yang perlu kita lupakan, yaitu kepahitan. Semua kita ini bisa terluka karena kita punya perasaan, dan luka dalam hati kita itu bisa menimbulkan kepahitan. Katanya ya, dikatakan kalau kepahitan, habis kepahitan kemudian kemarahan. Nah kalau sudah marah, kemarahan itu bisa menyesatkan kita. Kalau kemarahan, kalau sudah marah itu, ya, Alkitab mengatakan kalau marah jangan berbuat dosa. Kenapa, saudara? Karena marah itu sudah nyerempet dosa, saudara. Kalau salah sedikit bisa masuk dalam dosa. Jangan kita tidak pernah melihat atau mendengar bahwa kasihilah dan jangan berbuat dosa. Kan jarang toh. Katanya Watchman ini karena apa? Karena kasih itu sudah jauh dari batasan dosa. Tapi kamu kalau marah jangan berbuat dosa, karena marah itu bisa nyerempet, kalau nggak benar sedikit bisa menghancurkan yang lain. Saudara, buat apa kita simpan kepahitan demi kepahitan? Banyak orang memulai satu pertandingan iman ini dengan satu gairah dan semangat yang luar biasa, tetapi karena hidupnya penuh dengan kepahitan, itu yang membebani dia. Kata-katanya jadi negatif, mudah
sangat sensitif sekali. Dan saudara, orang yang begitu mudah marah tidak bisa memberikan pengayoman. Seorang ayah yang suka marah, dia tidak mampu untuk mengayomi keluarganya, dan keluarganya merasa teduh karena diayomi oleh seorang ayah yang sabar. Dulu pada waktu saya tidak bisa khotbah itu, saudara, setiap Saturday itu ada film Saturday Night Fever. Saya juga ngalami Saturday Night Fever. Karena apa? Kalau sudah minggu itu adem panas, saudara. Waduh, saya harus. Nah, masalahnya pendeta yang merintis GKPB ini, MDC ini, itu pengkhotbah top, saudara. Top, saudara. Dia adalah pengkhotbah pertama yang khotbah di Istora Senayan di depan 200.000 orang. Pak Yeremia itu, saudara. Top, saudara. Khotbahnya, aduh, saudara. Nggak mungkin selama hidup saya merasa nggak mungkin lah saya bisa mengalahkan dia dalam berkhotbah. Tapi harus belajar, Pak Andreas. Iya, saya mau belajar, tapi tidak mungkin mengalahkan Pak Yeremia kalau khotbah. Sampai saya punya alasan. Dia juga tidak mungkin mengalahkan saya golf. Ayo, oh gitu loh, saudara. Ya, tapi alasan itu. Dia pernah, saudara, belajar golf, saudara. Dan akhirnya dia nantang saya main golf. Saya sudah jarang main golf pada waktu itu. Dia belajar golf habis-habisan, dan kemudian dia nantang. Setelah nantang saya, dia tidak pernah menantang saya lagi, karena masih jauh, kan gitu. Dan itu dia suka olahraga golf. Tapi saya gimana ya? Saudara, mari kita belajar untuk meninggalkan yang sudah kegagalan, kepahitan yang lama. Karena kalau kita tidak berhasil meninggalkan, melupakan yang lampau, saudara, you are not fit for the future. Saudara itu nggak siap untuk menerima berkat di hari mendatang. Banyak orang itu miss the blessing di hari esok itu karena apa? Dia masih ingat-ingat yang lampau. Sudah, Pak Yeremia sendiri pernah mengatakan kepada saya, Dre, ini kalau dia ngomong Kak Yer, ya, Kak Yer ini bukan orang sempurna, banyak salah. Dan dia katakan begini, tapi aku cepat untuk melupakan. Kita harus cepat untuk move on. Pada waktu orang membicarakan kesalahan kita, aku sudah 1000 km di depan, sudah sibuk dengan melakukan apa yang kita harus lakukan untuk Tuhan. Wow. Dan itu menjadi satu jadi yang saya ingat. Itulah sebabnya dikatakan apa yang perlu kita lupakan, dosa dan pelanggaran. Siapa sih yang nggak pernah salah? Siapa sih yang nggak pernah berdosa? Tetapi sudahlah. Saya pernah mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan kepada saudara, oh aku tahu loh pendetamu dulu, zamannya sedang golf, tapi pendetamu itu ya rusak loh waktu zamannya golf gitu. Ya gimana, saudara, ya, you better believe it, ya, percaya aja lah. Tapi saya sudah jauh daripada kehidupan yang seperti itu, saudara. Saya sudah lari terlalu jauh. Betul enggak? Setiap kita punya masa lampau yang kita tidak suka, tapi harus dilupakan. Kalau tidak begitu, kita nggak bisa menggapai apa yang ada di hadapan kita. Amin, saudara. Dan yang berat untuk kita lupakan bukan hanya cuman kepahitan, dosa, pelanggaran, dan yang paling berat untuk dilupakan apa, saudara? Keberhasilan kita. Itu yang paling berat, saudara. Bagi saya mungkin kepahitan, terus kegagalan bisa kita lupakan cepat, saudara. Tapi keberhasilan, banyak orang tidak bisa maju karena dia itu living in the past glory. Dia itu pokoknya membanggakan. Oh dulu om ini juara karate loh, dulu, sekarang karaten, gitu, kayak gitu. Nah semua, pas glory sudah tidak ada lagi, itu saudara. Dan memang, saudara, untuk menerima kenyataan bahwa kita dulu pernah berhasil dan sekarang itu sudah jauh di antara kita, itu kadang-kadang kita ingin hidup dalam nostalgia, saudara. Saya pun begitu. Ada masa-masa gini, saudara, ya,
ini mau ngaku terus terang ya, nggak apa-apa ya, terus terang ya. Ya, ada masa-masa bagi saya sulit untuk menerima bahwa kalau saya golf, pukulan saya itu tidak sejauh dulu. Sudah 60 tahun lebih, saudara. Dan itu saya mulai rasa sudah mulai usia 50 sudah merosot, mulai menurun. Dan melihat orang lain pukulannya lebih kenceng, aduh, rasanya itu. Dulu aku ya bisa, tetapi kok tidak bisa sekarang. Itu sulit untuk menerima kenyataan seperti itu, saudara. Saya pernah mengajar di driving range, dan di situ ada teman saya yang lagi ngajarin muridnya. Muridnya itu masih muda, saudara. Dan halo itu muridmu ya? Waduh, anak muda pukulannya keras sekali, saudara. Ya. Terus dia katakan, tolong lihatkan masih kurang apa. Saya kenal dengan pelatihnya. Oh, karena sudah lama, puluhan tahun sudah kenal. Ya saya lihat, wah bagus ini anak muda ini. Pukulannya itu, wah hebat sudah. Tapi saya bilang, kamu kurangnya begini, kurang sedikit aja kamu gini. Dan pada waktu saya ngomong itu, saudara, apa yang terjadi? Saya tidak digubris, saudara. Wah, dia yakin dengan pukulannya, wah, dan memang keras, saudara. Aduh, ya sudahlah, enggak mau dibilangi, ya enggak mau gimana, saudara. Sampai pelatihnya itu yang kenal saya itu bilang, coba mukul. Mendadak itu ada energi untuk membuktikan. Saya, waduh, gimana ya? Coba suruh mukul, suruh ini, om ini suruh mukul. Oke. Anaknya masih ingat, 16 tahun. Saya mau pemanasan. Saya tahu, saya bisa pukul lebih keras dari dia, tapi badan ini kadang-kadang wah, sekali pukulan lebih daripada pukulan anak muda nomor 16 ini. Langsung anak muda itu, om ini dulu atlet ya. Oh, telat. Ya. Tapi apa yang terjadi? Malamnya saya harus minta istri saya merapi ini. Boyok loro. Sakit ini. Gitu. Waktu itu saya ngajari keponakan anaknya Pak Benyamin. Itu saya ngajarin semuanya itu. Sudah tidak bisa lagi, paksa itu tidak bisa lagi. Sedangkan saya ngajari beberapa anak muda itu, dan pada waktu saya mau ini loh, contohnya itu begini. Terus keponakan saya ngomong boyok, ya. Saya diingatkan, sudah tidak sekuat dulu lagi. Dan itu adalah, but I don't want to live in the past glory. Tidak mudah tapi kita harus meninggalkan untuk menggapai hal yang lebih lagi di hadapan kita. Sehingga setiap kita itu seharusnya berapapun usia kita itu, kita semuanya harus mengatakan the best is yet to come. Yang terbaik itu bukan ada di belakang kita, tapi ada di depan kita. Amin, saudara. Saya katakan kiri kanan, the best is yet to come for you. The best is yet to come. Amin, saudara. Ya gitu ya. Ya kayak Bu Novi itu dia ngomong sudah. Ya. Di sini sekarang sudah ada banyak komunitas pegolf yang luar biasa, saudara, dan pukulannya sudah jauh lebih dari saya, lebih keras dari saya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Kalau bisa nurunkan ilmunya lebih baik lagi. Amin, saudara. Lain dengan film-film kungfu yang ada di Shaolin Temple itu, biasanya makin tua makin kungfunya makin hebat. Saya kira nggak ada itu, saudara. Kita semuanya degradasi semuanya, saudara. Tetapi kalau bisa ngajar orang, equipping orang, kita pun senang. Ada glory yang lain yang bisa kita alami, ya. Amin, saudara. Ya, itu yang ada saudara. If you cannot say goodbye to your past, you cannot say hello to your future. Saudara, goodbye. Sudah lalu, sudah goodbye, saudara. Tapi di hadapan kita, the best is yet to come. Yang terbaik itu ada di hadapan kita. Amin, saudara. Saya melihat nanti sebentar lagi
kalah pukulan saya. Saya sudah kalah sama Davis, saya sebentar lagi saya kalah sama Andreas di sini, Tommy itu pukulannya keras-keras ini banyak loh. Tapi saya akan bangga bahwa di GKPB MBC ada komunitas golf yang terbanyak. Amin, haleluya, puji Tuhan. Sesat ya, mestinya kan sesat itu, mestinya ada komunitas doa yang terbanyak. Amin, haleluya, puji Tuhan. Yang ngomong sesat biasanya tidak main golf. Saya ngomong kalau golf itu orang golf itu masuk surga. Itu. Saya pernah diprotes. Ya soalnya kan Mazmur 23, ia membimbing aku ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Rumput yang hijau itu apa? Lapangan golf ada di surga. Gitu. Ya toh. Tapi ada orang setelah saya khotbah begitu ngomong sama saya, Andreas, lah terus kalau saya kayak saya gini, apa tidak masuk surga? Saya tidak bisa golf. Dia namanya pendeta ya. Oh pasti masuk surga. Lah kok bisa? Tadi katanya tidak masuk surga. Iya, pasti masuk surga. Lu kok bisa? Kamu jadi caddy saya. Gitu loh. Kalau kan dijadikan saya masuk surga gitu. Ada aja pendeta itu. Wes angel. Say goodbye to your past and make yourself ready for your future. Saudara, coba perlihatkan satu wajah yang dimana saudara itu siap untuk menerima berkat di hari esok. Amin, saudara. Oke, teruskan saudara. Kedua, mengarahkan ini adalah sama dengan mempunyai goal. Saudara melupakan oke, tetapi apakah what next? Apakah saudara punya goal? Karena gini, apakah saudara punya prioritas? Karena saudara sebagai pemimpin itu begini, saudara. Pemimpin harus punya goal. Tapi pemimpin punya dua pengikut. Satu pengikutnya biasanya mempunyai visi dan goal yang sama dengan pemimpin itu, saudara. Yang kedua, saudara, yang ikuti pemimpin itu kadang-kadang tidak punya goal dan tidak punya prioritas. Jadi cuma ikut aja, saudara. If you don't have priority in your life, you are following a person who have other priority, and you have to follow other priority. You must have priority in your life. Harus punya prioritas. Kalau tidak, ya saudara pasti ikut prioritasnya orang lain. Gitu. Seorang yang bernama Seneca pernah mengatakan, if a man knows not what harbor he seeks, any wind is the right wind. Kalau tidak punya prioritas, ya angin mau ke utara ya ke utara, selatan, ikut jadi pengikut. Nah orang yang tidak punya prioritas tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Itu saudara. Saya pernah tunjukkan ini, saya akan tunjukkan lagi. Apa ini? Foto apa ini, saudara? Ini adalah foto pagar rumah saya. Rumah di depan rumah saya, bukan pagarnya rumah saya, tapi pagar di depan. Satu kali saya pulang tidak bisa parkir di depan rumah karena banyak galian. Saya tanya tukang-tukang yang galian itu, loh ini mau dibuat apa Pak? Saudara tahu jawabannya apa? Nggak tahu Pak. Loh, gali tapi nggak tahu mau dibuat apa. Lah terus gimana? Saya tanya mandornya, baru mandornya bilang mau dibuat pagar. Tapi tukang-tukangnya nggak tahu mau buat apa. Akibatnya apa? Saya nggak bisa parkir mobil saya di depan rumah saya selama 2 bulan. Belum buat pagar itu 2 bulan loh, saudara. Kenapa? Karena they don't know what is the goal. Banyak orang ya cuma melakukan apa tapi nggak tahu goalnya apa, saudara. Saudara, kalau kita ini hidup kita ini just doing things dan tidak punya goal, sebetulnya tanpa kita sadari hidup kita ini bisa menyusahkan orang lain karena tidak punya goal, tidak tahu goalnya apa. Apalagi kalau musim hujan, saudara. Ya, jadi keluar mobil pakai payung, terus kemudian masuk mobil juga pakai payung, keluar susah, menyusahkan orang lain. Ternyata hasilnya bukan bangunan yang megah atau ruko atau apa. Katanya orang Jawa, tiba pagar. Pagar kok gini 2 bulan menyusahkan kita, saudara. Nggak bisa. What is your goal? Apa yang kau inginkan dalam hidupmu ini? Dan kalau kau kejar, saudara, itu akan jadi luar biasa. Amin, saudara.
Dan yang ketiga adalah berlari-lari kepada tujuan. Yaitu apa? Berlari itu menceritakan tentang daya juang, semangat, komitmen, dan pada waktu kita itu memiliki goal, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mewujudkannya melalui daya juang kita dan semangat kita. Amin, saudara. Itu harus berjuang, saudara. Saya ingin mengingatkan saudara tentang hal-hal yang saya sering kali katakan, ya. Orang yang tidak mau apa-apa, akibatnya apa? Dia tidak mau melakukan apa-apa. Kalau tidak melakukan apa-apa, terus tidak punya apa-apa. Dan kalau tidak punya apa-apa, terus kemudian tidak menjadi siapa-siapa. Dan kalau tidak jadi siapa-siapa, jangan salahkan pendetamu. Pendeta itu kadang-kadang ya susah juga ya, disalahkan terus. Orang kepleset di depan gereja, tidak ada orangnya di sini. Yang disalahkan apa? Pendetanya, karena kurang peka. Gitu, tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Karena itu termasuk dalam panggilan seorang pendeta. Ya. Disalah mengerti, disalahkan, itu. Ya, jadi itu. Tapi saudara, kalau saudara tidak mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, jangan salahkan orang tua. Jangan, please don't. Orang tuamu ini sudah berjerih lelah. Wah, support saudara. Anak-anak muda, saudara. Apa ya? What is your vision? Mulai dari keinginanmu, apa yang engkau inginkan. Dari situ, do something. Nanti hasilnya sedikit demi sedikit, ya, setia pada hal yang kecil. Jangan cepat menjadi orang hebat kayak orang tua. Orang tua itu merintisnya bertahun-tahun. Ya, akhirnya mereka become somebody karena mereka itu tahu apa yang mereka harus kerjakan. Satu kali saya mendengar, saya punya sahabat seorang misionari dari Inggris, namanya Michael Ross Watson. Dia menjadi misionari yang luar biasa. Satu kali dia punya teman hamba Tuhan, saudara, dan hamba Tuhan ini didatangi seorang yang sudah tua karena tua dia bongkok, dan karena bongkok dia minta kepada pendetanya, saya mau melayani, tolong diterima di gereja ini, saya mau pelayanan. Nah, bingung, pendetanya bingung, lah orang sudah tua bongkok gini, pelayanannya apa ya? Jadi asher ya nggak bisa lihat gini, nyalamin jemaat ya nggak bisa. Apa ya enaknya apa, saudara? Terus akhirnya orang tua ini, saya bisa jadi pendoa. Singkat cerita, ya, dia jadi pendoa di gereja itu, dan akhirnya pada waktu dia meninggal, pendetanya datang ke rumah, dia melihat satu buku, saudara. Satu buku dibuka, ternyata nama-nama orang yang didoakan dicatat di buku itu. Dan saudara tahu, setelah dihitung ada 1.200 orang yang sudah didoakan dan doanya sudah dijawab dari orang tua yang bongkok itu, saudara. Dia bisa lebih hebat dari pendeta yang khotbahnya luar biasa, betul nggak, saudara? Luar biasa, saudara. What is your desire? Apa yang saudara inginkan? Do it now. Just do it. Dan saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa. Seorang yang bernama Abraham Lincoln, saudara. Orangnya siapa sih? Kita tahu semuanya, tapi mari kita lihat hidupnya. Ya. Tahun 1831 dia gagal dalam bisnis. Dia masuk politik, gagal lagi di legislatif. Gagal lagi di bisnis. Jadi dari bisnis masuk politik gagal, masuk bisnis gagal lagi, saudara. Baru terpilih dari Dewan Legislatif. Itu 1 tahun kemudian. Saudara. Terus kekasihnya meninggal, pacarnya, calon istrinya meninggal, saudara. Dan kemudian karena pacarnya meninggal, dia mengalami depresi berat. Depresi. Bahasa Jawanya leng-lengan. Leng-lengan. Jadi dan dengar-dengar aja. Dan setelah itu, saudara, wah,
Apa yang dilakukan gagal terus. Ya, gagal lagi menjadi pembicara atau speaker, terus gagal lagi menjadi, terus gagal terus. Ya. Terus kalah di kongres. Misalnya saya tanya, kalau dia habis depresi terus gagal di bisnis, gagal di politik, gagal lagi di sini, terus ngelamar anak saudara, kira-kira ngelamar jadi mantu saudara diterima enggak ya? Hah? Gak diterima, nggak diterima. Loh ini barusan leng-lengan loh ini orang ini. Iya ndak gendeng. Nek mantuku gendeng ya apa aja. Itu gendengnya ditinggal pacar lagi saudara. Waduh, ya gimana saudara? Coba bayangkan saudara. Tapi he fights. Ya. Di situ dia akhirnya dipilih di Kongres tahun 1846 saudara. Tapi ya kalah lagi saudara di Kongres 2 tahun kemudian kalah lagi. Gagal lagi jadi senator, gagal terus jadi wapres saudara. Tapi saudara 2 tahun kemudian he become the president. Berapa tahun kemudian, 4 tahun kemudian dia menjadi presiden of America. Saudara, yang menjadi pertanyaan pada waktu dia gagal, kalau ngelamar kerjaan dia mungkin tidak diterima saudara. Tapi kalau saudara tahu akhirnya Abraham Lincoln jadi presiden, ya semua ibu-ibu tahu Naisa mantu orang ini jadi mantu, betul enggak saudara? Semuanya kan gitu saudara. Mari kita berlari-lari, kita fight untuk masa depan kita. Biasa orang luar itu kalau kita di bawah diolok, di atas dipuji, enggak usah dipikir saudara. Enggak usah dipikir saudara. Mari kita tanggalkan semuanya, kita fight saudara. Mama saya ngomong gini saudara, saya kagum dengan mama saya. Misalnya orang itu walaupun umurnya 92 tahun, dia selalu tahu dan enggak tahu, nemu aja apa yang dikerjakan saudara. Barusan ini ditinggal 3 hari sama adik saya, dia tinggal bersama adik saya di Benyamin itu, ditinggal 3 hari keluar kota saudara. Ternyata dilapori sama sopirnya kalau mama saya itu keliling gitu. Keliling 92 tahun kesini, nggak ada kesel terus itu. Ada aja yang dilakukan. Dia ngomong sama anak saya, Kevin, Oma tidak bangga kalau kamu jadi dokter bisa main piano. Oma tidak bangga, tapi Oma bersyukur karena kamu sudah dilengkapi untuk masa depanmu. Kamu harus buktikan ini dengan fighting spirit untuk maju ke depan. Siapkan untuk hari esok. Wah, kata-kata yang luar biasa. Kita nggak usah bangga tentang apapun juga. Yang penting siapkan diri kita untuk menjadi fighter, untuk mendapat yang terbaik di hari esok. Karena the best is yet to come. God bless you. Amin. Amin. Mari kita doa.